Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Apakah kamu mengenali Dewa Iblis itu? Long Haoshen menghentikan Chen Yinger saat dia hampir terguncang dengan emosi, dengan gerakan untuk memberi isyarat agar dia tenang. Chen Yinger menjulurkan lidahnya, akhirnya menjadi tenang tanpa terus memeriksanya. Mendengar pertanyaan Long Haoshen, tatapan Cair menjadi jauh lebih tegas, itu adalah Asmodes Dewa Penunggang Naga. Chen Yinger yang sebelumnya sangat bersemangat segera terkesiap setelah mendengar Cair, menjadi jauh lebih pucat. Yang lain juga tidak terlihat baik, mereka baru saja mengalami masalah besar. Sebagai sosok yang sangat baik dari generasi muda, mereka secara alami memiliki pemahaman yang sangat baik tentang 72 Dewa Iblis. Dewa Iblis Penunggang Naga Asmodes berada di peringkat 32 di antara 72 Dewa Iblis. Bagaimanapun, peringkat Dewa Iblis didasarkan pada kekuatan global mereka, meskipun peringkat Dewa Iblis ini pada 30 detik, kekuatan bertarungnya pasti di atas di antara yang mengikuti 24 teratas. Asmodes bukanlah pemilik dari banyak kemampuan khusus seperti Demon God of Deep Vision, tapi kekuatan bertarungnya dalam pertempuran frontal membuatnya sangat terkenal di antara Demonkin. Asmodes telah menumbuhkan 3 kepala dari tipe sapi, manusia, dan domba jantan yang memiliki ekor ular, dan memiliki naga neraka sebagai tunggangannya, dan dilengkapi dengan tombak yang dihiasi dengan tengkorak manusia. Dengan kepala lembu yang menghususkan diri dalam menyerang, kepala domba jantan dalam bertahan dan kepala manusia dalam kecerdasan, kemampuannya mencapai keseimbangan yang besar, menyebabkan sejumlah besar pembangkit tenaga manusia jatuh di bawah tangannya. Sungguh tidak mengherankan bahwa 2 pasukan perburuan iblis yang Wen Zhao dan Duan Yi dimusnahkan setelah bertemu dengan Asmodes, Dewa Penunggang Naga. Long Haoshen menarik tangan perasaan dingin Cair, bagus sekali. Dengan informasi yang tepat, kita akan dapat membuat persiapan yang baik juga. Segera istirahat. Ya, Cair mengangguk dan menjadi diam, bergegas untuk duduk dan segera mengambil posisi meditasi. Long Haoshen mengisyaratkan semua orang untuk duduk, dan duduk di samping Cair. Dewa Iblis Penunggang Naga Asmodes adalah Dewa Iblis yang kuat. Aku takut membunuhnya akan sangat sulit bagi kita dengan kekuatan kita saat ini. Baik dalam kemampuan ofensif atau defensif, Dewa Iblis itu sangat tangguh, dan tunggangannya mendekati standar peringkat ke-10. Selain itu, kami belum dapat mengungkapkan identitas kami untuk saat ini, jadi Hwiwe tidak akan dapat bergabung dalam pertempuran untuk membantu kami. Untuk saat ini, kami hanya dapat mencoba menyusun beberapa taktik. Mengatakan itu, Long Haoshen mengambil cabang di samping, menggambar beberapa gambar penjelasan saat dia berbicara, karena semua orang mengangguk berulang kali. Semuanya, ingat, tujuan kami adalah untuk menyelamatkan orang-orang dan tidak berjuang dengan semangat. Setelah menyelamatkan Yang Wen Zhao dan Duan Yi, Anda akan segera berkumpul. Dengan kehadiran Asmodes, Dewa Penunggang Naga, melarikan diri bukanlah tugas yang mudah. Jika kita tidak bisa melakukan sebaliknya, kita harus mengandalkan kemampuan teleportasi Tower of Eternity. Kemampuan teleportasi saya dapat mencakup diameter sekitar 15 meter, jadi tetap berkumpul sambil tetap dekat dengan saya, mengerti? Semua orang mengangguk secara berurutan, tetapi hanya Chen Yinger yang menjadi ragu-ragu. Tapi bos, kalau begitu, kamu. Long Haoshen menunjukkan senyum, bagaimana? Apa kau tidak mempercayaiku? Chen Yinger menggelengkan kepalanya dengan paksa, mengepalkan tinjunya. Tidak mengatakan apa-apa lagi, dia dipenuhi dengan rasa terima kasih. Dia sangat mencatat investasi yang dilakukan oleh Long Haoshen dan yang lainnya demi dirinya. Sebuah kekuatan iblis dari 10.000 bergegas di hutan belantara, dibentuk sepenuhnya dari infanteri berat Ox Demon. Klan Iblis Sapi adalah klan yang kuat, tapi sayangnya, mereka tidak memiliki warisan Dewa Iblis. Oleh karena itu, meskipun kaya dan berkuasa, ras mereka jauh dari membandingkan dengan orang-orang seperti beruang setan atau setan neraka. Tapi tentu saja, mereka masih jauh lebih besar daripada iblis berbilah ganda atau iblis serigala. Kekuatan utama tentara sapi iblis sedang bertempur di medan perang di jalur Gunung Myriad Beast dan kuil spiritual. 10.000 pasukan infanteri berat Ox Demon ini dipindahkan oleh Asmodes dari Dragon Rider Demon God untuk mendukung sisi Exorcist Mountain Pass. 2 dewa iblis mati tiba-tiba dalam pertempuran di depan Exorcist Mountain Pass, dan Emo Demon God Citri menderita luka. Ditambah dengan pertempuran dan penyergapan yang terus-menerus, keuntungan awal mereka yang menentukan tiba-tiba berbalik.
Oleh karena itu, Asmodes, penunggang naga, Dewa Iblis menerima perintah dari Kaisar Dewa Iblis untuk memperkuat Camp Exorcist Mountain Pass. Meskipun pertempuran di Myriad Beast Mountain Pass berlangsung sengit, hewan pemanggil kuil spiritual terlalu sulit untuk ditangani, dan tidak ada kemajuan yang dibuat untuk waktu tertentu. Karena Iblis Sapi tidak memiliki pewaris Dewa Iblis, mereka sangat dekat dengan Dewa Iblis penunggang naga berkepala lembu Asmodes. Setelah bertemu dengannya, mereka segera membentuk kelompok penguat baginya untuk memindahkan tentara. Dewa Setan Sapi sepenuhnya terdiri dari individu-individu yang tinggi. Meskipun tidak cocok dengan beruang iblis dalam hal ini, mereka juga memiliki tinggi lebih dari 2 meter, tubuh bagian atas mereka ditutupi dengan daging berotot tebal berwarna perunggu, punggung mereka sangat lebar. Daging mereka yang membengkak benar-benar bisa menyebabkan seseorang gemetar. Sepasang tanduk di kepala mereka, jika terjadi tabrakan, bahkan dapat menembus pelat baja setebal 1/5 meter. Prajurit setan sapi yang paling biasa adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah keempat, tetapi budidaya klan ini mampu mencapai hingga langkah ke-8. Senjata yang digunakan oleh iblis sapi, seperti kebanyakan iblis, sangat bervariasi, tetapi kebanyakan dari mereka lebih memilih jenis senjata kapak atau palu. Dewa penunggang naga Asmodes mudah dikenali dalam kelompok iblis sapi ini. Meskipun kuat, mereka tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan dewa iblis penunggang naga ini. Bagian atas Asmodes juga telanjang, hanya mengenakan celana pendek biru tua. Berkulit gelap, perawakannya mencapai ketinggian yang mengesankan. Adapun 3 kepalanya yang ada secara bersamaan, yang di tengah adalah kepala manusia, dan di kiri dan kanan adalah kepala lembu dan domba jantan. Dagingnya yang gelap mengeluarkan kilau logam, dan tubuhnya yang agung berdiri seperti bukit di tengah-tengah pasukan yang menjulang tinggi. Naga neraka yang dia tunggangi mencapai ukuran 15 meter, sangat mirip dengan naga tulang, kecuali tulangnya tidak setebal itu, tetapi seluruh tubuhnya menyebarkan api gelap. Di dalam matanya, nyala api neraka berwarna ungu tua berdenyut. Ox Demon di sekitarnya menjaga jarak setidaknya 20 meter, karena takut terpanggang oleh api nerakanya. Ox Demons selalu berlari ke depan, dan ini sudah berlangsung selama 10 hari. Sifat terbesar dari Ox Demons ini adalah daya tahan mereka yang besar, mendekati yang terkuat dalam aspek ini dibandingkan dengan semua demon dengan grade yang sama. Mereka bagus dalam serangan jarak jauh, dan juga transportasi berat yang besar. Tidak jauh di belakang Asmodes ada kereta tahanan yang ditarik oleh 8 sapi setan. Kereta itu adalah sangkar besar dengan 4 roda di bawahnya, dan 2 orang dengan tangan terkunci di dalamnya. Jika bukan karena Asmodes percaya bahwa mereka masih bisa berguna, mereka pasti sudah terbunuh sejak lama. Namun, kedua manusia ini terluka parah, dan tidak jauh dari kematian. Jika bukan karena Asmodes memberi bawahannya perintah mutlak untuk membuat mereka tetap hidup, mereka tidak akan bertahan lama dalam keadaan itu, bergantung pada sedikit makanan dan air yang disimpan sebagai cadangan untuk mereka. Mengendarai naga nerakanya, Asmodes mengangkat kepalanya ke atas. Ketiga kepalanya memiliki 3 sirkuit pemikiran yang berbeda, dan hanya memiliki tubuh yang sama. Kepala lembu itu berkata dengan tidak sabar, "Ini benar-benar terlalu lambat. Jika saya tahu tentang itu, saya tidak akan membawa lembu-lembu muda ini." Kepala domba jantan itu mendengus, "Bukankah kamu yang bersikeras membawa lembu-lembu muda ini untuk kehormatanmu? Jika kami pergi sendiri, kami pasti sudah tiba sejak lama. Dan kami tidak hanya membawa begitu banyak iblis sapi, tetapi juga 2 beban ini." Kepala manusia di tengah berbicara dengan dingin, "Kalian berdua tenanglah. Masih perlu saya untuk terus menjelaskannya kepada Anda. Kedua manusia ini adalah pemburu iblis, dan kapten dari pasukan perburuan iblis mereka. Untuk mencapai tingkat kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda, mereka tidak bisa menjadi sosok tanpa nama di antara manusia. Jika kita dapat menukar nyawa mereka untuk mendapatkan kembali mahkota Dewa Iblis, itu akan menjadi keuntungan besar bagi kita." Mendengarkan kepala manusia, kepala lembu dan kepala domba jantan segera berperilaku. Kepala manusia itu mengerutkan alisnya, "Paling-paling kita akan memakan waktu 3 hari lagi sebelum mencapai tujuan kita." Setelah mencapai titik itu, kepala manusia yang sebelumnya tampak tegas tiba-tiba berbalik ke arah tertentu, tiba-tiba berhenti di sana. Tepat saat kelompok itu melewati lereng bukit, dalam serangkaian raungan, sejumlah besar binatang ajaib bergegas dari atas lereng bukit, menuju pasukan Ox Demons.
Ox Demons sebagai ras ahli yang bertarung secara alami, mereka tidak perlu sama sekali menunggu perintah Asmodes untuk merespons dalam formasi yang siap. Binatang ajaib yang mendaki lereng bukit benar-benar banyak, dan meskipun beberapa di antaranya lebih lemah, mayoritas mencapai setidaknya peringkat keempat, dengan beberapa yang sangat kuat di langkah ke-8 atau ke-9. Di tengah-tengah binatang ajaib ini berdiri mata iblis besar berdiameter 1 meter, yang 4 tentakel panjangnya melambai. Gelombang psikis terus dilepaskan dari mata iblis besar itu, dan binatang ajaib ini tampak seolah-olah di bawah komandonya, maju sesuai saat mereka secara terang-terangan bentrok dengan pasukan iblis. Bang gelombang intens riak terdistorsi turun di tengah-tengah kavaleri sapi setan yang berat. Di bawah pengaruh riak-riak yang berputar ini, hamparan besar Ox Demons menjadi kaku dan segera tenggelam dalam kekacauan saat bersentuhan. Lebih dari 100 binatang ajaib segera meluncurkan serangan panik mengandalkan naluri dasar mereka. Komandan mata iblis masih berjaga-jaga dari belakang tengah, meluncurkan sihir atribut psikis untuk binatang ajaib di sisinya sambil mengganggu pasukan iblis dengan gelombang kejut psikis. Segera, meskipun berada dalam inferioritas jumlah yang luar biasa, pihak mereka membunuh jalan mereka dan menempatkan iblis sapi dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, 10.000 iblis sapi ini masih merupakan pasukan tetap yang tidak diragukan lagi. Setelah kebingungan yang singkat, mereka dengan sangat cepat menyelesaikan kemajuan mereka, dan membentuk formasi yang tepat untuk menghadapi binatang ajaib ini. Satu demi satu binatang ajaib terbunuh secara bertahap, sementara kerusakan juga terus-menerus ditopang oleh pihak iblis sapi. Bau darah yang kental secara bertahap muncul di udara. Dewa Iblis Penunggang Naga Asmodes tidak memperhatikan medan perang, tetapi melihat ke arah puncak lereng bukit. Binatang ajaib ini datang terlalu tiba-tiba. Bagaimana bisa ada begitu banyak dari mereka yang tinggal di tempat seperti itu? Plus, begitu banyak ras yang berbeda bergerak sama sekali. Hanya ada satu penjelasan untuk itu, pemanggil manusia. Pada saat ini, binatang ajaib yang bergegas menuruni lereng bukit sudah lebih dari 500, menimbulkan kerusakan kecil pada pasukan iblis sapi. Oleh karena itu, Asmodes menentukan jumlah total summoner di lereng bukit. Dia tidak terburu-buru untuk campur tangan, karena binatang yang dipanggil saja ini tidak cukup untuk menembus barisan pasukan Ox Demon. Suara tajam dipancarkan saat gelombang memutar tak berwarna pecah sekali lagi. Kali ini, satu-satunya mata komandan mata iblis itu benar-benar berubah warna menjadi merah darah. Sebagai pengguna sihir psikis, serangan mata iblis itu meletus. Gelombang memutar ini melewati area paling ramai di Ox Demons. Korban dari mereka hampir seketika menjadi lamban, tetapi kali ini mereka tidak pulih secepat gelombang kejut psikis sebelumnya, tetapi mengeluarkan suara terengah-engah saat mereka memuntahkan darah. Setan sapi di jalan gelombang yang berputar ini mati karena 7 lubang mereka meledak dengan darah. Saat ini, setidaknya 300 dari Ox Demons tewas seketika, juga mendapatkan beberapa waktu untuk setan magis yang dikelilingi oleh Ox Demons. Di antara mereka, beberapa yang kuat segera mengambil kesempatan dan bergegas melalui celah dalam formasi pasukan iblis. Dari awal pertempuran hingga sekarang, hanya sekitar selusin menit telah berlalu, tetapi iblis kerbau telah kehilangan hampir 1/10 dari kekuatan mereka. Tetap saja, 500 atau lebih binatang ajaib juga menderita jumlah kerugian yang sama. Setelah memberikan pukulan kuatnya, komandan mata iblis itu terlihat sangat lemah, dan keempat tentakelnya yang panjang melepaskan diri dari tanah, bergegas kembali ke puncak bukit. Ingin pergi, Dewa Iblis Penunggang Naga Asmodes mendengus sambil mengarahkan tombak besar di tangan kanannya ke arah komandan mata iblis. Selanjutnya, cahaya hitam melesat keluar dari bendera tengkorak di atas tombak menghasilkan tengkorak hitam berdiameter 1 meter yang terbang menuju komandan mata iblis. Binatang ajaib lainnya bertarung di medan perang tanpa gentar oleh bahaya, tetapi mata iblis yang memimpin pihak mereka di awal dan melarikan diri dengan waktu itu jelas bukan binatang pemanggil biasa. Dari pandangan Asmodes, ini seharusnya adalah monster kontrak dari summoner yang kuat. Bahkan dia menemukan binatang ajaib psikis semacam ini merepotkan, dan tentu saja tidak akan membiarkannya hidup-hidup. Tampaknya tengkorak hitam itu mengikuti komandan mata iblis. Kilatan emas tiba-tiba melesat keluar dari puncak lereng bukit, menarik mata iblis itu. Dalam desir, mata iblis tiba-tiba berakselerasi, meninggalkan tengkorak hitam di belakang. Detik berikutnya,
Sosok yang memancar dalam warna oranye datang ke jalan tengkorak hitam itu. Cahaya oranye tiba-tiba menyala, dan dalam sekejap, tengkorak hitam menghilang di langit dan seorang ksatria yang sepenuhnya berpakaian emas muncul. Ksatria itu sedang menunggangi Starlight Unicorn yang agung membentangkan sayapnya dan melepaskan kilau cahaya yang murni dan suci. Perisainya yang menghentikan tengkorak hitam sebelumnya. Seorang ksatria bersama dengan summoner. Kepala manusia Asmodes mulai menunjukkan senyuman dingin, dan naga neraka yang dia tunggangi melepaskan sayap api hitamnya yang kurus. Kepala lembu, manusia, dan domba jantan menyebarkan api hitam yang sama seperti naga neraka, dan kali ini mengarahkan tombak ke arah ksatria yayasan emas yang jauh. Dalam beberapa hal, Asmodes seperti ksatria iblis. Saat bertemu dengan seorang ksatria manusia, niat bertarungnya tidak bisa membantu tetapi menyala dengan berani. Dewa Iblis berserker ahnan dan dia memiliki kesamaan di antara para Dewa Iblis, dan itulah nilai khusus yang mereka lekatkan pada kepahlawanan individu. Menamparkan punggung naga neraka dengan tangan kanannya, penunggang naga Dewa Iblis Asmodes melonjak dan mengangkat tombaknya yang panjangnya lebih dari 5 meter sambil masih berdiri di punggung naga neraka, menatap tajam ke arah berlawanan Long Hao Shen. Api hitam pekat meledak secara bersamaan dari naga neraka dan dia, sepertinya membakar sekeliling. Naga bumi mengeluarkan suara cengeng, sudah bergegas menuju ksatria yang mengendarai Starlight Unicorn. Tanpa ragu, ksatria yayasan emas ini secara alami adalah kapten pasukan perburuan setan secercah harapan, Long Hao Shen. Gelombang binatang buas sebelumnya jelas dipanggil oleh Chen Yinger saja, yang mengandalkan 18 gerbang pemanggilan makhluk untuk memanggil lebih dari 500 binatang ajaib, mewujudkan ketakutannya sebagai pemanggil berlevel tinggi. Faktanya, lebih dari 10 binatang ajaibnya berada di peringkat ke-9, menyamai pembangkit tenaga manusia dari langkah ke-8. Pasukan iblis sapi perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menyingkirkan mereka, jadi mereka melakukan penghentian yang sangat efektif. Setelah menyelesaikan pemanggilannya melalui gerbang pemanggilan makhluk, Chen Yinger masih dalam pemulihan. Penunggang naga Dewa Iblis Asmodes mengarahkan tombaknya ke depan, menyebabkan suara renyah terdengar saat api hitam besar ditembakkan dari puncak tombak, berubah menjadi kepala naga di udara, lalu mengarah lurus ke Long Hao Shen. Pukulan ini jauh lebih kuat daripada serangan sebelumnya pada Komandan Mata Iblis. Pada saat yang sama dia melancarkan serangan, langit di belakang punggung Asmodes menjadi gelap gulita. Tepat pada saat itu, cahaya keemasan melonjak keluar dari punggung Long Hao Shen, dan segera, pilar cahaya putih susu melesat dari belakangnya, mengarah ke Asmodes. Hitam dan putih saling bersilangan di langit. Saat tombak di tangan Asmodes terangkat, naga hitam menyala itu langsung menyimpang, menggigit cahaya putih itu. Tapi yang mengejutkan Dewa Iblis penunggang naga, pilar cahaya putih langsung menembus kepala naga, seolah-olah tidak terpengaruh sedikit pun, lalu mendarat di tubuhnya. Perasaan khusus segera memenuhi seluruh tubuh Asmodes, saat itu ksatria di depannya tiba-tiba menjadi seperti musuh seumur hidupnya, dan satu-satunya keinginan Asmodes adalah membunuhnya. Tidak salah lagi, cahaya putih itu bukanlah serangan apapun, tapi pelepasan kemampuan Yating yang berevolusi melalui Sein Spiritual Stove. Kompor Sein Spiritual mampu menarik perhatian musuh, mengubah diri menjadi target nomor 1 untuk serangan ofensifnya, tetapi tidak dapat mempengaruhi kekuatan ofensif musuh. Pada saat yang sama efek Sein Spiritual Stove mempengaruhi Asmodes, naga hitamnya juga tiba di depan Long Hao Shen. Divine Snail Shield of Sun and Moon digunakan untuk memblokirnya, di samping Divine Obstruction. Long Hao Shen sengaja menghadapi serangan ini secara langsung, karena dia ingin mengetahui sejauh mana kekuatan Asmodes yang sebenarnya. Saat naga hitam itu bertemu dengan Divine Snail Shield of Sun and Moon, Long Hao Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Serangan Asmodes dipenuhi dengan energi spiritual kegelapan yang kejam. Esensi lengket kegelapan menabrak Divine Snail Shield of Sun and Moon. Seperti cacing, ia mulai memanjang dan mencoba melewati kedua sisi perisai untuk mencapai tubuhnya. Tidak hanya itu, tetapi kekuatan dampak yang mengerikan langsung membombardir Long Hao Shen, bahkan memukul mundur Star King beberapa puluh meter jauhnya, sebelum dia bisa stabil. Divine Obstruction adalah teknik ksatria yang paling praktis dan paling penting. Dengan menggunakannya dengan tepat, seseorang dapat melawan musuh yang lebih kuat beberapa kali lipat. Dan dengan perisai yang cukup kuat, kekuatan Divine Obstruction dapat tumbuh lebih jauh.
Tentu saja, seseorang mungkin belum tentu menemukan perisai yang lebih baik daripada perisai siput surgawi matahari dan bulan di seluruh aliansi. Selain itu, pemahaman pribadi Long Haoshen tentang obstruksi surgawi mendekati kesempurnaan. Namun meski begitu, dia tidak berhasil sepenuhnya menghilangkan kekuatan serangan musuh. Sebuah kekuatan dampak kekerasan mengguncang perisai siput surgawi, sebagai Long Haoshen merasakan energi spiritual internal di tubuhnya mengamuk. Tetapi secara kebetulan, perisai di tangannya, yang berubah dari Starlight Divine Beast, pada dasarnya memiliki kekuatan penekan yang besar terhadap energi spiritual kegelapan. Baptisan cahaya suci berhasil menghentikan penyebaran korosi naga api hitam. Tapi dengan bentrokan menyelidik ini saja, Long Haoshen menentukan bahwa musuh jauh di atas dirinya dalam kekuatan. Ketika kedua belah pihak tidak jauh berbeda dalam kekuatan, kompor sein spiritual dapat secara efektif menekan musuh, tetapi ketika celahnya sangat lebar, itu hanya menjadi efek yang menawan. Setelah mendorong Long Haoshen kembali dalam pukulan, penunggang naga Demon God Asmodeus dipercepat dalam sekejap, mengejar sosok Long Haoshen yang mundur, mendekat dengan cepat. Tombak berbendera di tangannya tersapu, ditujukan langsung ke Long Haoshen di punggung Star King. Ketukan ini membawa listrik hitam yang mengesankan. Melihat dari jauh, Long Haoshen hanya muncul seperti bola cahaya kecil, sedangkan Dewa Penunggang Naga seperti awan hitam yang luar biasa membuat Haoshen terlihat tidak berarti. Tapi kali ini, Long Haoshen membuat keputusan yang tidak diharapkan Asmodeus. Cahaya oranye menghilang, dia tiba-tiba memulihkan Divine Snail Shield of Sun and Moon yang berfungsi sebagai pertahanan terbesarnya. Sebaliknya, di kedua tangannya dia memegang Arya dari Dewi Cahaya. Menghadapi sapuan Asmodeus, pedang berat di tangannya meluncurkan serangan ke bawah. Mencari kematian, Asmodeus mendengus, dan kepala lembunya mengaum saat tombaknya semakin kuat. Bahkan dengan gunung di jalannya, dia akan menyapunya secara langsung.